Tak Oke, lupa. pertanyaan yang paling penting berarti bisa lulus tanpa skripsi? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, balik lagi ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Seperti biasa yang spesial dengan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya kedatangan orang ganteng lagi. Kalau kemarin orang ganteng, yang cantik belum hadir nampaknya ya, operator ya. Ini ada Pak dosen saya. Sebenarnya gugup juga saya mengundang Pak Henry Sanopaka. Sehat Pak Henry? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini nampaknya agak macam nak bimbingan skripsi nih. Ini tah al ke tah saya. Baik, kita hari ini akan berbincang dengan Pak Henry Sanopaka. Gelarnya Esos MPM, Pak. Ya, Esos sarjana MPM. sosial, Master Public Management. Masya Allah. Di belakang nanti ada lagi di depan belum? Insya Allah. D besar E besar? Tambah kat belakang ya. D besar R besar belum ya? Belum siap lagi. Bila kira-kira tuh? Mudah-mudahan lah, minta doa juga lah. Masya Allah. Kalau waktu dekat nih mudah-mudahan. Ini agak gugup saya nih. Podcast kali ini saya dengan Pak Henry Sanopaka. Beliau merupakan Ketua Sisipol Raja Haji Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau ya Pak? Ya. Betul ya. Ini ketua ini setingkat dengan rektor. Ya, kalau di perguruan tinggi itu kan ada 3 macam ya. Hmm. Ada institut, ada sekolah tinggi, ada universitas, ya kan? Oke. Lalu kemudian ada politeknik ya. Politeknik. Nah, ada 4 lah ya. Ada 4. Masing-masing itu penyebutannya beda-beda. Oh beda-beda. Walaupun setara Pak. Dalam artian pimpinan perguruan tinggi sama. Sama. Ya, cuman Oke. mungkin dia punya ruang lingkup ruang lingkup ya, ruang lingkupnya beda. Kalau university kan dia bicara pada universal, gitu Universal. kan? Jadi Oke. perguruan tinggi itu ada eksak, ada non eksak. Mhm. Kalau sekolah tinggi bergantung dia fokus pada eksak atau non eksak saja, sosial misalnya. Oh kan, gitu. Nah, macam Oke, kita kan. Dia ada khususnya ya. Oke. Nah, itu pimpinan perguruan tinggi nyebutnya beda-beda. Kalau institut sama universitas itu rektor. Kalau sekolah tinggi itu ketua. Ketua. Lalu kemudian Kalau politeknik direktur. Oh direktur. Macam itu. Oke. Tapi semua itu sama ya, satu tingkatan kan Sama ketika dia selesai kan? pimpinan perguruan tinggi. Oke. Jadi bantai lah nak sebut apa. Jadi yang jelas dia sama-sama pimpinan perguruan tinggi PPT. PPT. Nah, oke. Yang ingin saya bahas pada hari ini dengan Pak Henry Sanopaka ini, beliau ini sosok muda, walaupun sudah ketua Sisipol Raja Kota Tanjung Pinang. Berumur berapa Pak Henry? Ayo. Pasti nak muda terus kan. Tapi kalau cakap umur, ini dah 38 atau 39 lah. 38, 39. Bayangkan yang berhadapan nih dengan Pak Henry baru 30. Artinya beda tak jauh, tetapi nampaknya secara gengsi sosial masih jauh ya. Ya, Masih sangat jauh. Tak juga. Ini berhadapan ibaratkan kalau di luar podcast nih mahasiswa dengan rektor lah atau dengan ketua kampus. Pak Henry, saya jujur saja mengidolakan Pak Henry ini semasa saya mungkin masih SMA atau SMP, lebih kurang di 2000-an ya. Waktu itu ya? Tahu saya dengar nama seorang Henry Sanopaka tinggal di dekat Pesona Asri. Karena yang saya tahu itu lasak-lasaknya ya. Suka demo juga. Ada lah. Nama-nama itu tersampai. Padahal sekolah agak jauh ya. Sekolah agak jauh. Macam mana boleh tahu. Oke. Ini saya dengar itu nama-nama itu sering demo. Tapi saya tengok nama itu juga muncul dalam akademisi. Ya. Sekarang pertanyaan saya, berapa tahun Bapak selesai S1? 5 tahun. 5 tahun. Berarti saya masih ada. Tapi saya tak sangka juga selesai itu kan. Selesai ya? Hampir-hampir tak selesai Pak? Hampir-hampir ada rasa lah kan. Sebab itulah tadi cari-cari pengalaman baru atau kuliah kat tempat orang gitu kan. Diajak senior-senior, adalah menjerumuskan jadi aktivis gitu kan. Jadi aktivis ya. Nah itu, saya kenal nama Henry Sanopaka itu, tapi saya tidak membayangkan seperti apa wajahnya. Tapi nama itu saya kenal aktivis tadi itu. Karena tadi itu kan demo sana, demo sini, dan nama itu sampai ke Kota Tanjung Pinang. Gitu. Dan first time akhirnya saya mencari di Facebook, mungkin Pak Henry lupa, namun saya masih ingat, saya masih siaran di radio, saya add Facebooknya Henry Sanopaka. Kan nama tak pernah berubah kan Pak? Nama tak berubah. Dia tetap pakai Henry Sanopaka. Tak ada Henry Sanopaka Cayang Celamanya, tak ada ya? S2 berapa tahun Pak? S2 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Normal lah ya. Normal. Tinggal yang satu nih aja lagi ya. S2 itu pengalaman yang berharga menurut saya sebab saya tempuh dia by traveling. By traveling. S2 ambil mana Pak? Ambil di Universiti Utara Malaysia. UTM. UUM. UUM, oke. Dekat ujung utara Malaysia, berbatasan dengan Thailand.
Oh iya ya, di antara Kedah, hampir ke Kedah sana ya? Dekat Kedah. Dekat Kedah. Oh memang dekat Kedah. Dulu kita selalu nonton cerita P.Ramlee, ada Alur Star, akhirnya sampai lah kat situ kan. Oh Masya Allah. Cuma tak terbayang banyak sawah rupanya. Bolak-balik Bolak-balik tiap minggu saya pergi. Masya Allah. Perjuangan 1 tahun setengah. Itu yang saya dapatkan pengalaman. Kalau setakat belajar tuh kita dah dapat lah ya kan, ilmu dia. Cuman memang ilmu pengalaman perjalanan tuh ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa tidak di Indonesia, Pak? Tak tahu juga lah. Hari itu apply ya kan, daftar gitu kan, register by online, tahu-tahu dipanggil, diterima, pergilah dengan berpanduan pakai apa? Pedoman apa, Google peta? ya. Oh Google, udah ada Google masih itu ya? Google dah ada, habis itu download peta kan, kita tengok sampai mana itu aja. Berarti termasuk nekat-nekat juga lah. Itulah alhamdulillah. Saya oke. 1 tahun setengah selesai ya? 1 tahun setengah lah selesai. Itu dengan tiap minggu pergi. Oke, kita bicara tentang Sisipol Raja Haji ini kalau tak salah mulai tahun 99 Pak ya? Berdiri tahun 99. Karena saya ingat karena rumah saya sekitar situ, saya waktu itu main-main tanah merah. Jadi saya sempat, Sisipol ini kan pernah terkenal dengan satu nama Pak, UTM. Bukan Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Tanah Merah. Tanah Merah. Karena dia berada di bawah bukit kan? Di bawah bukit. Dulu itu transferan Unilag Pak? Ya, dulu kelas jauh daripada Universitas Tanjung Kuning. Gitu kan. Tahun 98 pemerintah tak bagi tak boleh lagi, sehingga kemudian pemerintah daerah karena komitmen untuk membangun sumber daya manusia, maka bupati pada masa itu Pak Abdul Manan Saiman menantang lah anak-anak daerah, anak negeri ini lah. Bisa tak buat ya? Bisa tak kalian buat perguruan tinggi dekat tempat nih kan, Keplek Kepri nih ya. Alhamdulillah ternyata berjaya. Dan namanya cuma memang Sisipol dari awal? Dari awal Sisipol. Raja Haji. Raja Haji itu pun kalau cerita senior saya, Dr. Suwardi itu karena terlewat tepi laut ada nampak menara. Oh itu tersebabnya? Bukan ada filosofis khusus? Tak ada, karena waktu itu Raja Haji baru jadi pahlawan nasional. Oh iya, di tahun-tahun 99 itu ya. Masuk dia punya lambang kan. Lambang dia apa lambang nih kan. Walaupun sekarang patung itu tak ada. Patung itu udah turun. Jadi logo tak berubah? Logo tetap tak berubah karena ada pengalaman lah. Sosoknya memang sosok Raja Ali Haji ya? Raja Haji. Raja Haji. Raja Ali Haji ini cucunya Raja Haji. Dia itu. Karena banyak orang silap juga kan. Karena memang banyak. Jadi Raja Haji Fisabilillah itu merupakan kakeknya dari Raja Ali Haji. Perbedaannya kalau Raja Haji berperang dengan tenaga segala macam, kalau Raja Ali Haji itu dengan mata penanya. Ini sikit-sikit buka-buka ilmu aja lah. Pak, sebenarnya alasan yang paling kuat kenapa saya undang Pak Hendry Sonopaka ke podcast Melayu saya, karena sebelum Bapak sudah ada 2 narasumber, mahasiswa Bapak juga, angkatan 2009, Adi Lengkepin dan juga Halim. Ini sama-sama tak selesai masalahnya nih ya. Masa yang depan ya. Iya, jadi ada suatu pertanyaan yang besar Pak, sebelum kita bahas yang lain-lain. Kalau di COVID-19 ini kan kuliah daring Pak ya? By daring ya semuanya, berarti by online. Wisuda tetap? Wisuda kita belum ada satu rencana untuk mengonlinekan atau lain sebagainya. Karena belum waktunya memang? Belum waktunya. Kedua, kita cari cara yang terbaik lah. Itu kan tidak mesti harus ikut-ikut mentang-mentang ini semua online, online juga. Online juga ya. Adalah cara terbaik. Atau bahkan tak payah wisuda lah, karena wisuda itu kan hanya pesta kawin kan. Kalau hanya resepsi ya. Resepsi deh. Hanya resepsi. Yang penting itu kan ijab kabul ya. Untuk seminar Pak? Seminar kita online. Kita udah begitu pemerintah mengatakan semua beraktivitas belajar dari rumah. Kita langsung mulai seminar, tidak terhenti, sidang skripsi pun kita tetap online. Online juga. Nah, ini anak saya tanya, Pak. Nanti kita pinjam juga lah tempatnya. Mungkin ini harus dijawab dengan jelas dan akurat, Pak. Dan pastinya akuntabel. Apa itu? Kalau kita tahu bersama SD, SMP, SMA, ada namanya lulusan corona, Pak. Lulusan COVID-19 angkatannya. Dan itu lulus tanpa ujian. Bisa tidak sarjana tanpa skripsi di COVID-19? Sebenarnya di perguruan tinggi ini ada kebijakan yang menawarkan untuk tidak mesti skripsi. Skripsi itu kan nilainya 6 SKS. Kalau dekat kampus itu 6 SKS. 6 SKS itu sebenarnya boleh ditukar dengan mata kuliah. Oh boleh? Boleh dengan? Sebenarnya. Mata kuliah terserah. 6 itu mungkin kita bisa bagi 2 mata kuliah kan. Jadi 3 SKS, 3 SKS. Boleh tempuh. Cuman persoalannya tidak bisa lanjutkan studi S2. Stop sampai di situ. Sebab dia tidak punya pengalaman meneliti kan. Meneliti, betul-betul. Kelebihan skripsi itu meneliti ya. Jadi begitu dia masuk S2, karena ada kampus-kampus yang mensyaratkan
buat skripsi. Oh gitu. Kan. Nah, sebenarnya skripsi tidak keharusan mutlak, tapi kita dekat kampus masih belum sepakat lagi. Oh gitu. Nah, Tapi ini pilihan ini baru-baru ini atau sudah lama? Sudah lama, karena ada juga kampus yang menerapkan. Oh sudah ada dari dulunya, Pak? Universitas terbuka itu kan tidak ada yang menerapkan tidak skripsi kan. Oh gitu. Cuman dia tidak bisa S2. Kampus tergantung kampusnya yang menerima. Misalnya kampus S2 itu mau tak terima mahasiswa yang tak pakai skripsi. Oh tapi berarti tergantung kampus, bukan juga. mutlak. Oke. Pertanyaan yang paling penting berarti bisa lulus tanpa skripsi? Bisa. Bisa. Tapi tukar mata kuliah. Tukar mata kuliah. Kan, untuk lulus sarjana sarjana S1 itu 144 SKS. Nah, jadi 138 teori, 6 SKS itu skripsi. Nah, maka lengkaplah dia jadi 144. Jadi kalau nak lengkapkan 144 ya tukar subjek. Oh, gitu. Tukar subjek dengan catatan tadi ya. Nah, ini kan bicara normal, Pak. Tidak di masa Covid-19 ini. Nah, kalau kita lihat adik-adik SD, SMP, SMA itu kan memang tanpa ujian, ya sudah luluskan saja. Kalau kami-kami ini bisa tadi luluskan saja. Bisa tadi, penting SKS 144 tuh tuntas kan? Ya. Dan aktif status dia. Jangan aktif. Berat. Ini Pak Henry ini agak risau juga jawab ini ya. Karena bisa jadi disalahgunakan ini. Betul. Tapi tak juga lah, semua kan ada proses. Betul. Gitu kan. Dan kuliah itu sebenarnya proses yang paling penting. Saya proses jalani, Pak. S2, S3. Skripsinya Kalau kita lihat kan itu kadang-kadang pelik kan. Pelik dalam artian kuliah nih sehari cuma sekali, ya kan? Bikin skripsi itu ketik-ketik aja. Banyak juga yang gagal. Itu karena ada faktor virus M di dalamnya, Pak. Itu disitulah sebenarnya persoalannya. Virus yang paling berbahaya di dunia ini memang virus M. Itulah karena tidak bisa bergerak deh kalau ada M. Pun tak siap nih. Studi S3. Itu dia. Oke. Alim dan Nadi lengkapin. Pak Henry sudah jawab. Jadi boleh. Cuman korang harus aktif ya, Pak. Satu harus aktif. Yang kedua tukar subjeknya. Kalau rencana kita di kampus belum ini. Belum bisa. Sisipol belum bisa. Belum sepakat. Tapi sebenarnya boleh. Boleh. Nah, cuman tadi kerugiannya nak sambung tidak bisa S2 ya. Karena pasti banyak kampus yang tidak menerima, Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu karena dia akan lihat kemampuan kan. Berarti kan kemampuannya cuma sampai sebatas itu. Oke. Tapi tak wajib. Oke, baik. Alim sama Adi sudah terjawab. Setelah ini lantak gorang lah. Alim ini perasaan dah kena daur ulang ya. Daur ulang. Mereka harus daur ulang, Pak. Kalau saya ujung lagi. Tapi tas bahasa lah, tas bahasa saya karena tak tapi menginspirasi. Ada tambahan 1 semester nih gara-gara Covid. Itu dia. Ini pun wallahualam bisawab juga ya. Baik, Pak Henry. Proses KKN jalan? KKN kita tetap jalan. Online juga? Tidak. Kira kan online juga. KKN awalnya kan kita nak sambung balik macam tahun lalu di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, tepatnya di Letung gitu kan. Karena kita konsentrasi pada masalah di perbatasan dan tentunya masalah di pulau-pulau pesisir. Namun karena Covid akhirnya kebijakan kita tetap KKN tapi tetap terjun ke lapangan. Di lapangan, tapi kita fokus pada kondisi Covid ini kan salah satu persoalan yang akan kita hadapi adalah masalah ketahanan pangan. Oke, betul. Nah, karena stoknya ya. Banyak stoknya, orang tak beraktivitas, orang tak pergi tanam, akhirnya nanti dikhawatirkan kita tak bisa makan pula. Kan? Kalau nelayan masih mending ya, masih ada yang turun ya. Nelayan masih bisa turun, walaupun pemerintah juga kadang-kadang buat larangan kan. Iya. Nah, tapi kan tengah laut ada Covid. Sepatutnya gitu kan. Tapi kan tak dikecualikan kan. Betul. Nah, waktu awal-awal Covid itu kan semua disamaratakan ya. Kan? Nah. Inilah kalau kita bicara petani ke ladang, ke sawah, kan tidak ada kontak orang ramai. Berapa lah paling dekat-dekat. Tapi peliknya itu, Pak. Ya mungkin takutnya dalam perjalanan. Iya dalam perjalanan. Cuma kan kalau laut. jangan nanti kena boikot nanti Pak Henry, jangan. Oke, berarti tetap KKN ya. Tetap KKN. Pemantauannya? Pemantauannya bisa by online. Ada juga tapi panitia dosen-dosen sudah berkunjung ke tempat itu. Kita nak lihat. Nah itu tadi. Awalnya mungkin banyak yang salah paham. Gitu. Ketika kita bilang nanti KKN-nya ketahanan pangan. Petani kan. Wah, orang betul petani. Ada yang petani, ada yang bercocok tanam, nyangkul kan. Sempat ada yang salah paham. Salah paham, dia sangka masa kita sosial politik pergi petani gitu kan. Nah, di situ yang kita harus mulai berpikir bahwa kita kan harus tahu keadaan, responsivitas kita terhadap lingkungan. Itulah orang-orang ilmu sosial politik kan itu yang kaitannya gitu kan, bahwa perang saja kalau nak hancurkan lawan tuh logistiknya hancurkan dulu. Iya, logistik. Nah, karena kalau ada lapar tak bisa bergerak lapar tak bisa bergerak. Betul. Nah, maka di situ kita sebagai orang ilmu sosial, ilmu politik berpikirnya ke sana. Atau jangan-jangan kita sedang berperang, Pak? Boleh jadi. Ya. Cuma kan perang hari ini kan beda, tidak mesti harus angkat senjata. Betul. Ya kan, nah, Covid ini perang atau tidak?
Boleh jadi juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Siapa lawan siapa, Pak? Ya. Orang-orang yang berkepentingan lah. Agak sensitif ya. Agak sensitif. Kita minum dulu, Pak. Nanti bahas ini terlalu bahaya nih. Rasa kopi deh. Ini kedai kopi Dado, Pak, salah satu sponsor di podcast Melayu, mengangkat ekonomi lokal pasti, Pak. Nah, oke. Jadi tetap KKN nih. Pertanyaan selanjutnya, karena saya ingin mengulas banyak nih kawan-kawan yang menonton podcast terhadap Pak Henry Sanopaka, karena menurut pemikiran saya dan menurut saya Pak Henry Sanopaka ini tokoh muda yang bidang akademisi. Selain ini kan ada Pak Zamzami Akarim, tapi kan tidak seangkatan dengan Pak Henry kan, jauh kan di atas. Pak Profesor Suardi itu juga jauh. Kalau setingkat Pak Henry dengan level yang sama? Mungkin teman-teman kalau dekat Sisipol saya sama Bu Desmayeti ya. Bu Desmayeti. Tapi kan secara struktural kan di bawah kan. Iya, bawah. Maksud saya yang betul-betul sama. Se-Tanjung Pinang atau se-Kepri ada? Dalam artian jadi dosen atau gimana? Secara struktural. Menjadi pimpinan tertinggi. Ada mungkin di Umrah ya. Umrah ada ya? Ada Dr. Oksep ya. Dr. Oksep. Dia dekan ya. Dekan Umrah. Oke, tapi kan kalau kita bicara itu belum teratas dia kan? Belum masih di bawah kan? Salah dia masuk sana kan? Kalau dia masuk bawah, mungkin bisa kan, ya. Tak ada persyaratan berkenaan dengan kepegawaian seperti ASN, terkait itu ya. Kan? Nah, jadi berarti pandai cari celah lah, Pak. Jalan hidup. Jalan hidup, oke. Pak, tadi KKN jalan. Ini kalau anak-anak SD, SMP, SMA kan masih terima murid baru. Sisipol tutup. Sisipol buka. Oh, buka. Nah, bahkan menurut saya jauh sebelum Covid ini saya udah prediksi. Satu ketika kampus itu mungkin sepi. Semua orang tengok layar handphone semua kan. Oh gitu saya ada bayangkan. Di luar ini terjadi sekarang? Di luar pandemi Covid ini terjadi, saya sudah sering diskusikan dengan kawan-kawan dekat kampus kan. Nah, cuma memang kawan-kawan masih ada dua pandangan. Iya, dan sorry Pak, saya potong sedikit. Dan saya pernah ingat waktu saya kuliah itu, kita sempat berwacana bahwa kuliah dari rumah. Ya. Mungkin Pak Henry masih ingat itu ya? Waktu mata kuliah. Ya? Hah? Bukan, dasar komputer ya, saya lupa. Oh iya. Yang hanya 1 jam SKS itu. Yang kita bahas kan itu. Saya suruh buat project proposal ya. Iya, proposal. Bagaimana kita kuliah itu dari rumah, dosennya dari rumah, semuanya kuliah gitu. Dan sekarang sudah terjadi ya. Kan? Tapi itu bukan meramal. Betul. Prediksi ya. Prediksi. Dengan kemajuan teknologi, dan kita harus terima itu. Kita selalu cakap, kita sekarang revolusi industri 4.0. Jadi kalau hari ini ada yang tak terima dengan kuliah daring atau kemudian masih mempersoalkan tentang pulsa, masih mempersoalkan soal kuota dan sebagainya, itu tak urusan kita. Ya kan? Ya disitulah pemerintah mesti menjawab itu. Pemerintah, Pak ya? Pemerintah. Bukan institusi pendidikannya? Institusi pendidikan bagian dari pemerintah kan? Oh iya. Tapi kan Sisipol swasta, Pak? Sisipol swasta, tapi kan kita bernaung di bawah sebuah pemerintahan negara. Tetap di bawah Kemendikti ya? Ya maksudnya gini, ketika kita bicara di Tanjung Pinang, tak ada sinyal, ya disitulah negara harus hadir dengan sinyalnya. Gitu kan? Dengan sinyalnya. Include dengan kuota. Ya. Jadi kita jalani keadaan. Jadi tidak bisa terus kita kembali ke zaman lalu kan. Hari ini udah bisa Fitcon, tapi ternyata kita nak tatap muka, nak dalam kelas juga, atau nak kembali ke tradisional kan. Tak semestinya. Walaupun nanti mungkin kita akan kembali normal seperti itu kan. Sebelum kita lanjut masalah daring nih Pak. Ini kan jadi masalah baru sebenarnya. Tapi saya nak balik ke Sisipol, tadi masih buka pendaftaran ya? Buka pendaftaran, bahkan saya pikir ini peluang. Peluang mempermudah. Pakai tes Pak? Tes tetap. Tes online kan Pak? Oh iya. Nah, kita tinggal semacam apa SMBTN ya? Ya semacam chat gitu kan. Nah, kita kirimkan link dia buka, kita bagi password, dia boleh kerjakan dari Natuna. Dari mana aja lah, yang penting ada sinyal nih. Atas pokok lah. Atas pokok. Oke. Biayanya sama? Biaya kita bagi diskon. Oh, ada diskon. Diskon untuk formulir pendaftaran. Oke. Kalau biasanya berapa? 450.000. Sebelum Covid, Pak? Sebelum Covid 450.000 kan. Kita diskon formulir ya. Formulir. Jadi 50% berarti 225.000 lah untuk formulirnya. Untuk biaya yang lain? Biaya kuliah masih sama seperti tahun lalu. Cuma kita kasih kebijakan bagi yang belum bisa membayar full, boleh cicil lah. Dicicil. Itulah tadi. Termasuk yang baru tadi ya? Mahasiswa baru. Termasuk mahasiswa baru. Mahasiswa lama sudahlah. Itu udah ada kebijakan-kebijakan ya. Ada report, ada sulit dan sebagainya. Ya sudahlah, yang penting kuliah. Saya. Gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Baik, Pak Henry Sanopaka. Ini
masalah kuliah daring ini bukan hanya kuliah saja, tapi semua pendidikan. Nah, saya sebagai seorang dosen pasti tak jauh-jauh mendidik nih Pak. Menurut Pak Henry Sonopaka, efektif atau tidak? Bergantung pada niat kita. Lagi kan, ya, pro kontra ya sekarang ya. Kalau saya sih, karena tadi saya bilang jauh hari saya sudah prediksikan ini akan terjadi, maka sudah siaplah dengan berbagai macam platform. Efektif tak efektif itu tergantung kita niat kita mau apa. Ya kan, kalau kita mau dapatkan pengetahuan hari ini tak payah kuliah, buka Google, ketik nak tahu dapat. Ya, tapi kan negara kita hari ini masih perlu yang formal. Perlu selembar yang namanya ijazah kan. Kalau tak ada ijazah dianggap tak betul kan. Nah, jadi bodong ya. Bodong. Nah, bahkan ada ijazah pun masih dibodong-bodongkan nih. Masih belum tentu kan gitu kan. Tapi kalau saya ingin berkata ijazah tidak menentukan skill seseorang, macam mana Pak? Betul, tapi kita sekarang tinggal di negara yang perlu selembar kertas. Itu masalahnya kan. Kita bilang kita pandai komputer. Betul. Mana bukti dia? Harus ada selembar itu. Padahal yang selembar itu belum tentu dia pandai komputer ya. Nah, itu persoalannya hari ini negara kita. Ya kan? Balik ke daring tadi. Nah, jadi daring itu menurut saya efektif dalam artian apa? Hari ini kita lebih disiplin sepertinya. Begitu kita buka kelas jam 10 harus online semuanya. Muncul muka dia. Ada tuh Pak? Ada muncul. Ada yang ngakal-ngakal tak? Mungkin ada lah dia punya video dia hilang sedikit. Gitu ya, anggap lost signal ya. Lost signal. Tapi kan kita boleh buka semua video, nampaklah muka dia kat mana kan. Okay. Nah, harus buka ya Pak ya? Harus buka. Itu menggunakan aplikasi Zoom. Bisa Zoom, bisa Google Meet dan lain sebagainya. Nah, jadi pokoknya yang berbentuk seperti itulah bentuk mempermudah, dan sebenarnya tidak mesti harus nampak muka. Jadi platformnya kan ada macam-macam. Kalau bicara kuota kita cari yang paling murah. Apa? WA gitu kan. Tetap bisa. Tapi kan bisa. Terbatas Pak. Ya, kita diskusi chatting aja kan. Bisa chatting. Kuliah juga Kuliah juga namanya gitu kan. Kemudian Google, ini bukan promosi aplikasi ya. Tapi itulah kemudahan-kemudahan platform yang ada ya. Platform yang ada. Jadi dia sekarang tak bisa balik ke Pinang, masih dekat Natuna, bisa. Bisa. Gitu kan? Dia masih dekat Lingga. Boleh. Lebih hemat atau lebih boros, Pak? Kalau dia dekat kampung kan dia boleh duduk dekat rumah kan. Nah, tak payah bayar. Ya memang ada cost dia masih bayar plus minus lah ya. Plus minus. Tapi disitulah diperlukan sebuah inovasi dari masing-masing kan. Dulu kan kita tak terbayang nih. Betul. Yang namanya VidCon atau podcast macam inilah. Dulu kalau podcast sebenarnya ini hanya sekarang lebih booming, Pak. Iya. Kalau dulu itu podcast hanya melalui suara saja. Cuman sekarang kan sudah berinovasi menjadi suara dan video, audio dan video. Dengan visualnya. Tak sangka kan hanya pakai handphone. Boleh kan? Dulu kan kita nak pakai kamera panjang nak pakai studio harus yang pakai Pico. Ternyata bisa. Sama seperti VidCon dulu dalam bayangan saya dekat kampus tuh saya nak buat ruang advis audio visual. Yang kursinya macam bioskop kan. Supaya bisa VidCon nyaman. Ternyata sekarang tak perlu duduk bawah pokok pun. Jadi lagi jaring, lagi mancing enggak sampan pun bisa boleh. Bisa semua. Seminar pun boleh macam-macam. Lebih hemat, kita tak payah pergi. Sekarang dulu kita dipanggil sama Kopertis kan, dua dikti, datang kita nak sosialisasi, pergi ke Padang, dah tiket, dah hotel. Nah, sekarang resiko perjalanan ya. Sekarang kuota aja, 1 giga pun tak habis. Paling resiko radiasi ya. Mungkin lah. Radiasi sinyal ya. Baik. Berarti murah, bisa ya. Mahal tergantung lah. Numpang wifi ya, murah. Wifi kita siapkan di kampus kan. Ada ya? Yang tidak boleh itu kan kita berkumpul. Bukan bertemu secara berkumpul Pak ya. Bukan berarti ke kampus. Berarti boleh datang ke kampus, numpang wifi kampus, duduk bawa pokok satu, duduk bawa dekat kantin satu. Sambil ngopi boleh. Boleh, dan kita dah siapkan. Dah siapkan. Titik-titik dekat kampus wifi ID yang free, tak pakai password. Tak pakai password. Jadi yang misalnya nih mungkin dengan ya kita tidak semua orang mudah untuk mendapatkan sesuatu itu Pak. Pasti kan ada yang keterbatasan. Betul. Mungkin dia juga punya gadget atau gawai yang lemah seperti itu sudah disiapkan ya. Kita dah siapkan. Cuman dia mesti ke kampus. Nah, sambil saya lagi cari cara bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak penyedia internet, provider yang boleh memberi kemudahan kepada mahasiswa lah. Karena kan tidak semua mampu Pak. Kalau kasabasa gitu lah. Ada yang kurang mampu seperti itu. Mungkin untuk makan aja keluarganya susah. Cuman tak cukup jadi alasan sebenarnya. Ketika satu kuota tak punya, ya kan, cari-carilah di mana ada wifi. Kedua, sinyal tak ada. Gawai Pak? Ya. Kalau gawai ini kan? Gawai maksudnya? Gawai apa? Gadget. Gadget. Saya tengok kat kampus tu ada. Ada semua. Jadi kalau dia bilang tak ada ini. Tapi boleh, misalnya gini. Kita berandai-andai lah. Tapi saya yakin 1-2 pasti ada Pak. Yang mungkin gawainya terbatas. Kalau memang mungkin dia pakai handphone kecil yang biasa.
boleh dia dengan kawan dia satu video? Sebetulnya kan tidak mesti pakai gadget. Boleh laptop, boleh PC. Okay. Nah, kalau tak ada semua, dekat kampus ada lab. Oh, boleh dipakai? Boleh pakai. Boleh pakai. Yang penting tidak berkumpul. Yang penting tak berkumpul, kita batasi. Masya. Berarti sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Jauh sebelum COVID kita dah. Oh, sudah ada. Betul-betul. Saya ingat. Jadi nak bikin apa boleh datang ke lab, diskusi di situ segala macam. Kita kasih kemudahan. Oke. Jadi tak ada alasan korang tak itu kuliah. Cuma alasan aja. Kalau tak ada bensin pula, itu tak tahu lagi lah saya. Itu urusan korang masing-masing lah. Tapi ada satu isu. Isu dia gini. Kan kita tak pergi kampus, maknanya tak pakai fasilitas kampus. Berarti duit kuliah kurang dong, gitu kan? Mestinya Pak, ini kan yang booming sekarang nih. Katanya kan macam itu. Maaf dicakap guru makan gaji buta, dosen makan gaji buta, ASN makan gaji buta. So, apa yang terjadi Pak? Gaji buta dia gimana? Sebab mengajar masih online kan? Tadi kan kalau mungkin semalam saya baca ya sebuah artikel. Dia menyatakan bahwa guru makan gaji buta bla 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 karena kuliah sekolah by online dan lain-lain. Nah, ini macam mana pula? Itu kalau proses interaksinya tidak berlangsung. Tapi kalau ternyata, makanya saya bilang, online itu kan tidak mesti nampak muka atau berkumpul bersama, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah interaksi. Jadi kuliah daring ini kan memindahkan dari interaksi dalam kelas menjadi berinteraksi di dunia maya. Di alam yang tak nyata. Alam tak nyata. Ada ya tidak ada batas waktu ya, jarak dan sebagainya. Itu aja bezanya. Jadi bukan terus memberikan tugas. Nah, itu yang saya juga agak kritik bahwa salah ya? Salah. Tapi kan selama ini itu yang terjadi Pak, beberapa bulan. Tugas, kan? Semua tugas, anak tugas. Yang penting bukan anak Pak. Ya. Mak bapak dia. Tadi kan? Mak bapak dia. Sebetulnya kan kita memindahkan bual-bual nih dari bual dekat kelas jadi bual dekat handphone atau lewat komputer atau lain sebagainya. Sebenarnya itu. Jadi tak mesti harus tugas. Artinya kan yang menjadi persoalan adalah ketika mahasiswa berat dengan tugas atau siswa. Nah, ini isu juga Pak, karena ini disampaikan beberapa kawan-kawan mahasiswa. Mereka bilang lebih pening kuliah daring nih karena tugasnya banyak. Media itu yang lucu kan, waktu dekat kelas ngapa tak ada tugas? Kenapa begitu daring jadi ada tugas? Iya, betul. Berarti kan mungkin tak siap. Oknum guru atau oknum guru atau dosen ya. Tidak semua lah Pak ya. Tidak. Kalau Bapak sendiri? Saya ya kalau kita tidak bisa tatap muka langsung pakai chatting aja. Pakai chatting misalnya SMS pun jadi ya? SMS jadi. Email boleh, semua boleh. Pokoknya kami kan Google Classroom lebih murah itu kan. Buka saya cakap silakan jawab salam aja hadir nanti. Kita maklum hari ini. Habis itu dia nak pergi cari kemunting aja lantak dia lah. Penting kalau saya ada pertanyaan saya suruh dia orang komen aja. Saya tak mesti harus komen dia seperti apa. Pokoknya komen assalamualaikum, waalaikumsalam aja cukup. Udah cukup, dah tanda hadir ya. Hadir lah dia. Boleh titip absen tak Pak? Macam mana nak titip? Dia punya akun ada kan? Kalau misalnya saya si A dengan si B, dia berdua duduk. Yang satu tak ada gawai, tak ada bla 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 lah, bukan dengan alasan dia. Pak, kami berdua nih. Boleh, tak masalah. Boleh. Pokoknya harusnya kita tidak mati akal. Iya betul. Harusnya dengan kondisi hari ini makin banyak akal gitu. Kalau nak 1000 jalan. Kalau tak nak nih, jalan depan mata pun tak tertempuh Macam UP sama skripsi saya Kuat Pak Henry cakap dia. Itu karena virus M-nya kuat Pak. Virus malas itu. Sebetulnya tak juga. Tak juga ya. Oke. Nak ke tak nak aja. Oke. Pak Henry. Oke, kita tinggalkan lah dengan skala daring dan lain-lain nih.